Untuk anak-anak yang ke belakang itu rapot tidak dibawa dulu, kemudian buket juga tidak dibawa, nanti kembali ke tempat duduk ke depan masing-masing. Nanti kembali ke tempat duduk lagi. Semua siswa diharap tepat di depan ayah ibunya. Saya pengen semuanya ke posisi sungkem ya. Mungkin sungkem itu belum tentu setahun sekali. Kadang ada yang seumur hidup sekali hanya ketika nikah. Mungkin hanya seumur hidup sekali ketika acara wisuda seperti ini. Mungkin juga ada yang lebih bagus setiap Idul Fitri. Saya pengen gak ada suara satupun dari semuanya saja. Bapak, Ibu, siswa, dan para hadirin, saya mohon untuk diam. Tidak lama, hanya sebentar saja. Saya pengen semua siswa pegang tangan orang tuanya dengan kedua tangan kalian. Pegang tangan orang tua sampean dengan kedua tangan kalian. Kipas HP semua ditaruh dulu. Pegang tangan dengan kedua tangan kalian. Semua posisi merunduk tanpa ada suara apapun. Bapak Ibu juga saya harapkan untuk diam ya. Tidak ada suara apapun. Dalam hitungan ketiga saya pengen tidak ada yang bersuara di ruangan ini kecuali saya. Bisa nggih? Sebentar. 1, 2, 3. Diam semua. Semuanya diam. Pegang ke tangan kalian. Tidak usah menatap wajah orang tua sementara, karena saya tahu sampean tidak akan kuat. Cukup cium tangan Bapak Ibu kalian. Saya di sini akan memberitahu satu hal fakta. Tangan yang sedang sampean cium itu adalah tangan yang paling mulia bagi kalian. Tangan itu pertama kali lalu seorang ayah pertama kali mengenalkan lafaz Allah di telinga kalian yang sebelah kanan. Itu memakai tangan yang sedang kalian pegang. Tangan itu juga yang dulu ketika sampean kecil, silahkan di-recall, diingat-ingat. Tangan itu yang menimang-nimang sampean sambil menyusui sampean.
selama 9 bulan kalian menghisap darahnya. Saya yakin seumur hidup tidak akan pernah sampean bisa membalasnya. Bapak Ibu tolong pegang kepala putra-putrinya. Tidak ada yang tersenyum, semuanya khusyuk. Di kelas kemarin kalian semua sudah sangat sadar. Sampean sudah sangat sadar. Sampean lebih memilih fakta yang pahit daripada kebohongan yang manis. Dan sampean tahu artinya fakta pahit itu? Sungguhnya tidak ada yang abadi. Tangan yang sampean pegang saat ini bisa saja ini yang terakhir. Bisa saja tangan yang dulu menyuapi sampean ketika kecil, entah berapa juta butir nasi yang masuk ke perut sampean dengan suapan tangan itu. Tangan itu sekarang sudah mulai kasar, mungkin keriput. Itu karena tangan itu tak pernah lelah siang dan malam mencari nafkah untuk sampean. Ketika sampean mulai masuk sekolah, seorang ayah, seorang bapak, seorang abah, dia pagi, siang, sore mencari nafkah untuk sampean. Di tempat kerja, mungkin saja kalian tidak tahu orang tua sampean dibentak sama orang lain. Mungkin saja sampean tidak tahu hanya demi membelikan sepatu atau seragam yang bagus agar sampean sama dengan teman-temannya, agar sama dengan anak orang lain. Ayah kalian rela berhutang, rela menghinakan dirinya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk sampean. Tapi apa balasannya? Sampean apakah sudah benar-benar belajar di sekolah? Jika tidak, sampean pengkhianat. Sampean mengkhianati kerja keras orang tua kalian. Kalian tahu sejak kecil ibu sampean bahkan sering tidak tidur untuk menemani sampean. Dia tidak rela kalau seekor nyamuk pun menggigit kulit kalian. Kalian selalu dikasih makanan yang terbaik sampai ibu kalian, sampai orang tua kalian mengalah. Bilangnya mungkin sudah kenyang, bilangnya mungkin gak suka. Itu semua bohong. Yang benar-benar adalah karena orang tua sampean sayang ke sampean. Karena tangan itulah satu-satunya tangan yang paling berhak kalian ciumi. Tangan itu yang mendoakan sampean siang malam. Bahkan sampai kadang-kadang orang tua lupa menyebut namanya sendiri di dalam doa untuk keselamatannya, hanya demi untuk mendoakan sampean semua. Sampean yang didoakan, yang namanya selalu disebut, tapi kadang-kadang kalian membentak orang tua sampean, kalian tidak taat, kalian tidak patuh. Tentu sampean tahu, dan semua ibu juga tahu. Melahirkan itu sangat menyakitkan, taruhannya nyawa. Tapi sekali lagi saya katakan, ini fakta, silakan dirasakan sendiri. Ada satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada seorang ibu melahirkan, yaitu ketika kalian membentaknya. Ketika kalian membentak ibu kalian, itu sakit bagi ibu kalian, jauh lebih menyakitkan daripada saat beliau melahirkan kalian dan pertaruhannya nyawa. Mulai sekarang berjanji untuk tidak akan membentak ibu, membentak ayah.
cium tangan kedua orang tua kalian, cium tangan orang tua kalian, karena bisa jadi ini yang terakhir. Saya tidak yakin kalian sungkem tiap tahun, tapi jika ini yang terakhir, luapkan rasa sayang sampean, rasa cinta sampean ke orang tua sampean. Dan kepada orang tua, mungkin saja tidak 100% salah anaknya. Bisa jadi orang tua kurang memperhatikan anaknya, sehingga anaknya menyakiti hati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu memegang kendali surga karena ridho Allah digantungkan kepada orang tua. Jika orang tua murka, maka itu sangat bahaya sekali. Tetapi biar anak tidak dapat murka orang tuanya dan dapat ridho Allah, Bapak Ibu juga harus sadar, Bapak Ibu tidak sempurna. Bapak Ibu kadang-kadang terlalu memanjakan anaknya, tidak memberi contoh yang baik, mungkin tengkar sama pasangannya masing-masing di depan anak. Itu mungkin yang menyebabkan anak jadi keras hatinya. Maka dari itu, di sesi terakhir ini, saya minta Bapak Ibu semua mengikuti ucapan saya ya. Sekali saja. Nak, saya belum dengarin. Nak, Bapak Ibu memaafkan semua kesalahanmu. Semuanya, tanpa sisa. Kalau Bapak Ibu malu-malu mengucapkannya, ya itu salah satu contoh ya. Tapi kalau Bapak Ibu tadi sudah mengucapkannya, insya Allah hari ini 31 Mei 2026 anak Bapak Ibu sudah bersih dosanya dari orang tua. Hakul Adam ya. Ketika Bapak Ibu mau memaafkan anaknya, maka insya Allah hati anaknya akan lembut. Insya Allah ridhonya Allah turun. Insya Allah jadi anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, terlalu panjang nanti. Silakan berdiri, boleh dipeluk Bapak Ibunya. Jangan malu-malu. Keluarga romantis itu diusahakan ya. Jangan malu-malu. Ini memang bukan 100% tradisi kita, tapi silakan dicoba saja. That's all. Wes. What next? Oke, sambil haru biru tidak apa-apa, ditenangkan, saling-saling menenangkan. Kita acara terakhir adalah musofahah, ya, biar dosanya kalau tadi antara orang tua dan anak, sekarang antar sesama semuanya. Acara kami serahkan ke MC lagi, monggo silakan. Kepada Bapak Ibu Guru, silahkan menuju ke panggung. Kepada tim paduan suara, silahkan menempatkan diri. Anak-anakku sekalian, setelah ini agendanya adalah musofahah. Kalau barusan anak-anak sudah bersalaman, bersungkem musofahah dengan Bapak Ibu, dengan orang tua. Setelah ini musofahah dengan Bapak Ibu Guru. Setelah itu doa dan penutup. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu silahkan.